Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di hari Rabu. Mari kita telah menyelesaikan risalah singkat Syekh Abdul Muhsin Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim. Kita sekarang insyaallah pindah kepada risalah Syekh Abdul Razak Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Kita insyaallah simak perkataan Syekh dari Muqaddimah yang sebagaimana judulnya, risalah ini berisi tentang poin-poin bagaimana kebaikan-kebaikan itu terbuka untuk kita maupun untuk orang lain. Kunci-kunci apa yang mesti kita miliki agar kebaikan itu ini terbuka. Mari kita simak kalimat Syekh yang tertuang dalam muqaddimah yang boleh sampaikan sebelum masuk pada poin-poin berikutnya. Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, beliau mengawali muqaddimahnya sebagaimana kebiasaan para salaf, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan mengawali dengan basmalah, diantaranya iqtidaan bi kitabillah, dan merangka untuk mencontoh kitab Allah yang setiap awal suratnya diawali dengan basmalah kecuali surat apa? Ikhwan, surat At-Taubah. Yang kedua, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ketika menulis risalah dakwah ke berbagai penguasa di sekitar Arab, maka beliau mengawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ila adimir Hiraqal adimir Rum. Ini adalah di antara yang Nabi lakukan, termasuk ketika menulis perjanjian. Seperti nantinya perjanjian Hudaybiyah yang awalnya adalah Nabi tuliskan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diprotes oleh Quraisy, utusan Quraisy, dan kalau mau suruh menulis bismillahi Allahumma, mereka tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga lit tabarruk, ini talabul barakah, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Yang keberkahan sendiri adalah kasratul khair wa thubutu wa siyadatu, banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambah-tambahnya kebaikan, sehingga orang dikatakan waktunya berkah ketika waktunya itu padat untuk melakukan berbagai macam amal saleh yang menghasilkan kebaikan. Orang dikatakan hartanya berkah, hartanya ibaratnya tidak ada satu rupiah pun yang keluar kecuali menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala di sisi Allah Ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Dan keberkahan seperti itu dalam semua urusan. Dan keberkahan ini sangat berkaitan dengan
atau dasar keberkahan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada ketakwaan dalam dirinya, waktunya pasti berkah, hartanya pasti berkah, karena dia akan jadikan seluruh waktunya, seluruh hartanya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lil isti'anah, dalam rangka untuk isti'anah, itu dengan menyebut nama Allah itu dia terkandung permintaan kepada Allah, perminta tolongan kepada Allah agar Allah itu menolong dia dalam mewujudkan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Karena sungguhnya kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar tidak pernah merasa bisa mandiri walaupun sekejap mata, agar senantiasa total bergantung kepada Allah taala dalam segala perkara, sebagaimana Nabi ajarkan wirid yang kita baca tiap pagi dan sore, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, perbaiki segala urusanku dan jangan kau serahkan dalam yaitu memperbaiki diriku sendiri ini walaupun hanya sekejap mata. Kemudian beliau membawakan muqaddimah, innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah taala. Tidak ada satupun pujian kecuali ujung-ujungnya kembali kepada Allah taala. Apapun yang kita kagumi, apapun yang kita puji, semuanya kembali kepada Allah taala. Allah terpuji zatnya, Allah terpuji ini sifatnya, ini Allah terpuji dalam rububiyahnya, asma dan sifatnya, dalam hal uluhiyahnya. Tidak ada yang cacat bagi Allah Ta'ala, semuanya adalah terpuji. Maka zikir yang paling utama adalah diantaranya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah adalah membersihkan Allah dari seluruh cacat-cacat dan aib. Tidak ada kekurangan sama sekali bagi Allah Ta'ala. Kemudian alhamdulillah, yaitu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah sempurna total, terpuji dari segala sisi, sehingga subhanallah bihamdi menggambarkan, itu menjelaskan kepada kita kesempurnaan Allah yang tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nahmaduhu, kita memuji Allah Ta'ala, wa nasta'inuh, dan kita beristi'anah kepada Allah Ta'ala, wa nastaghfiruh, dan kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah. Kalimat yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa tidak pernah lupa memuji Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan seorang mukmin itu adanya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun dia senantiasa masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ucapan yang diucapkan selain alhamdulillah ala kulli hal. Dan demikian juga kefakiran kita menuntut kita untuk senantiasa beristi'anah kepada Allah, yang Allah menegaskan diri kita adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, anda semuanya adalah hamba yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, hamba yang paling sempurna, hamba yang paling mulia, hamba yang paling bergantung kepada Allah Ta'ala, hamba yang paling Allah cela, hamba yang merasa sombong,
merasa tidak bergantung, tidak merasa butuh dengan Allah Ta'ala. Karena kita tidak akan bisa melakukan apapun kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Karena al-khair kulluhu biyadillah, kebaikan semuanya di tangan Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali dengan diberi oleh Allah atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nastaghfiruh, dan kita diingatkan untuk senantiasa yaitu memiliki rasa kita ini adalah banyak berdosa, kita ini banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Bahkan sehebat apapun antum bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap saja ada kekurangannya. Bagaimana kita tidak memiliki kekurangan? Menghitung nikmat Allah aja kita nggak bisa, apalagi memenuhi haknya nikmat, yaitu disyukuri. Sedangkan hak nikmat adalah setiap nikmat yang kita rasakan menuntut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita menghitung aja nggak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, baik menghitung dengan cara itu per nikmat, ta'did, atau menghitung dengan cara ihsa, ini per kelompok, dipastikan Allah nggak bisa. Kalau menghitung aja nggak bisa, bagaimana mungkin kita akan bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut? Yang bisa kita lakukan adalah seperti dalam Sayyidul Istighfar yang Nabi ajarkan pada kita. Di sana ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi. Ya Allah, Kau mengakui seluruh nikmat yang telah Kau curahkan kepadaku, dan aku juga mengakui tentang seluruh dosa yang aku lakukan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak kurang dari 70 kali sehari dalam beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah fil yaumi. Wahai manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah ini, sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 70 marrah, 70 kali. Atau Ibnu Umar pernah dalam satu majelis menghitung, Nabi mengucapkan yaitu astagfirullah wa atubu ilaih. Itu dalam satu majelis beliau hitung tidak kurang dari 100. Ini 100 kali beliau mengucapkan kalimat itu. Itu pribadi Nabi yang hampir tidak ada salahnya, pribadi yang paling sempurna, tapi mengajarkan pada kita untuk banyak-banyak beristighfar. Bahkan seluruh kebaikan yang kita lakukan itu Allah dan Rasulnya mengajarkan kita mengiringi dengan istighfar. Ketika seorang muslim selesai salat, dan salat itu ketaatan, di antara wirid yang diajarkan Nabi adalah astagfirullah, astagfirullah. Ketika Allah mensifati hamba mukmin yang malamnya dia penuhi dengan qiyamul lail, dia penuhi dengan bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, tapi di penghujung malamnya beliau menutup dengan Allah sebutkan sifat hamba Allah yang malamnya menghidupkan dengan ibadah tersebut, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka yakni beristighfar. Ketika Allah bicara tentang jamaah haji, yang haji itu adalah dari awal sampai akhir adalah liiqamati dzikrillah, dan merangka untuk menegakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Tapi selesai haji apa kata Allah? Thumma afidhu
min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Silahkan kalian bertolak dari mana-mana manusia bertolak, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika diperintahkan Allah berdakwah dan Nabi telah menunaikan dengan sempurna tugas dakwah yang beliau emban, ketika di puncak kemenangan Fathul Makkah, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sehingga istighfar menutup atau mengiringi seluruh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wa nastaghfiruhu wa nutubu ilaih, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap hari kita tutup kehidupan kita dengan banyak-banyak bertaubat, karena kita nggak tahu kematian kita kapan, dan kematian sering sekali datang mendadak. Istighfar dan taubat itu kalau dipisahkan sama, istighfar ya taubat, taubat istighfar. Kalau digabungkan kayak Islam dan iman. Apa bedanya Islam dan iman dan istighfar dan taubat? Kalau pisah sama, kalau dibarengkan punya perbedaan. Apa bedanya? Kalau iman dan Islam digabungkan, ini Islam dan iman digabungkan, Islam lebih pada ibadah-ibadah zahir, dan iman lebih pada ini batin seseorang. Sebagaimana juga ketika Allah perintahkan kepada kita iman dan takwa. Apa bedanya iman dan takwa kalau digabungkan gimana? Kalau istighfar pada ucapan lisan astagfirullah, astagfirullah, dan taubat pada aksi pertaubatannya, yaitu dia menyesal, dia tinggalkan perbuatannya, dia berazam tidak untuk mengulanginya. Tapi kalau dipisah ya sama aja. Istighfar, taubat, kandungannya adalah ini pertaubatan, minta ampun kepada Allah SWT tentang dosa yang dia lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, jiwa yang buruk, an-nafsul amarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, dari malas ogah-ogahan, dari cenderung memerintahkan berbuat maksiat. Ini adalah an-nafsul amarah bisu, yang nafsu dengan sifat yakni amarah bisu, kemudian nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Ini satu nafsu yang bisa satu saat atau sekarang ini umpamanya nafsul mutmainnah, tenang, bagus pikirannya, ini baik, soleh, keluar dari kantor bisa nafsul amarah bisu, sehingga cenderung kemudian menyeret kepada perbuatan yang buruk, sehingga satu waktu bisa nafsu manusia berubah-ubah. Satu nafsu dengan ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengantarkan kita memiliki an-nafsul mutmainnah, pendidikannya membutuhkan pendidikan yang ini panjang dan butuh ketelatenan, yang para ulama ketika memberikan tamsil tentang nafsu. Antum pernah belajar 10 kaidah tazkiyatun nufus enggak? Sudah pernah selesai baca atau pernah selesai dengarkan? Siapa yang sudah? Di sana ada tamsil tentang nafsu, tentang jiwa. Gimana tamsilnya? Ingat enggak? Tamsil yang pertama, jiwa itu kayak peranakan kuda bibit unggul. Kuda ini nanti kalau jadi itu sangat nyaman ditunggangi, sangat memuaskan penggunanya. Tapi ini membutuhkan proses,
membutuhkan proses. Harus dihadirkan pelatih yang faham tentang perkudaan, pelatih yang berilmu tentang perkudaan, dan telaten sabar dalam mendidik. Kalau hanya pelatih yang berilmu tapi nggak sabar, nggak jadi. Nggak telaten dia dalam mendidik. Kalau hanya sabar tapi dia tidak paham tentang ilmu perkudaan, nggak jadi juga. Karena dia nggak paham tentang masalah ini perkudaan. Sehingga membutuhkan pelatih yang faham tentang ilmu perkudaan dan sabar sehingga telaten dalam melatih kuda itu, sehingga nanti besarnya menjadi kuda yang memuaskan bagi pemiliknya. Kalau enggak, hanya tunggu berkembang, kuda yang asalnya adalah ideal, sebibit unggul, tapi dibiarkan tanpa pendidikan yang terarah dan tidak terdidik oleh orang yang berilmu, maka dia hanya akan kecewa dengan kondisi kuda tersebut. Begitu tamsilnya jiwa. Jiwa ini membutuhkan pendidikan dan ketelatenan untuk terus melatih. Maka para salaf kita, ketika mereka ingin mendapatkan jiwa yang bisa menikmati ibadah, nggak tanggung-tanggung mereka nunggu waktu sampai 20 tahun. Mereka membiasakan sholat malam, dia paksa terus sampai bertahun-tahun baru dia bisa menikmati, betul-betul menikmati ibadah yang dia lakukan. Nggak langsung bisa menikmati lezatnya ini ibadah tersebut. Atau tamsil yang kedua seperti yakni orang yang mau naik gunung. Gunungnya ada bukit, ada lembah, harus naik turun, kemudian belum lagi ditakut-takuti sama ini setan dari atas. Jangan diteruskan, bahaya, kamu bisa mati di tengah jalan. Sehingga dari melihat yaitu apa itu namanya geografisnya, dia dibuat mangu-mangu, dibuat memeng untuk dia bisa naik ke puncak yang terbayang dengan binatang buas, terbayang dengan perampok. Dari atas ada seruan yang mengingatkan dia supaya dia jangan meneruskan perjalanan karena bisa ini membuat dia binasa. Tapi kalau dia terus dengan tekad yang kuat, terus naik terus sampai puncaknya, dia akan melihat keindahan dari puncak gunung yang sangat luar biasa. Jiwa untuk dia betul-betul sampai ke arah puncak kenikmatan, maka membutuhkan perjuangan, mujahadah, membutuhkan dia ini keyakinan, dia tidak terpengaruh dengan berbagai macam bisikan-bisikan yang membuat dia akan ini lemah atau menggagalkan perjalanan dia. Itu jiwa butuh terus semangat bergairah, ini penuh dengan mujahadah sampai mencapai puncak ketinggian atau kenikmatan yang akan dia dapatkan. Kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang buruk yang menyeret kita kepada berbagai macam yakni keburukan-keburukan. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amal kita, amal-amal yang buruk. Kita terkadang terseret kepada amal yang buruk. Amal yang buruk akan berdampak, yaitu kita terancam dengan ancaman-ancaman Allah SWT. Atau juga di antara dampak buruk amal kita adalah amal baik yang itu dampaknya buruk. Zahirnya kita pengajian, kita dakwah, zahirnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ada efek yang kalau dia tidak waspada, dia menjadi ujub, dia menjadi riya, dia ini menjadi ini kesombongan, ada sombongnya. Ini adalah bisa atau efek buruk dari amal yang telah dia lakukan.
dan itu keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Buruknya zat amal dan buruknya efek amal yang kita lakukan yang sifatnya buruk, riya, ujub. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Hidayah ada asbabnya, kesesatan ada asbabnya. Yang jelas kita tertuntut untuk menempuh asbab orang untuk dia mendapatkan hidayah, dan bagaimana kita menghindari sebab-sebab kesesatan, dan kita tidak lupa untuk senantiasa tawakal penuh kepada Allah. Kekuasaan mutlak ini hidayah di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa dia memberikan hidayah, sekalipun Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Ada ayat Nabi katakan, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ada ayat, wa innaka la tahdi man ahbabta. Apa bedanya dua ayat ini? Jelaskan. Gimana bedanya dua ayat tersebut? Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Artinya apa? Wa innaka la tahdi man ahbabta. Apa artinya? Ya, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang kau cintai. Terus bedanya kedua ayat ini apa? Yang pertama hidayah taufik. Yang mana yang pertama? Yang kedua hidayah taufik, yang pertama itu hidayah irsyad. Iya, apa bedanya? Hidayah irsyad gimana? Berupa pengajaran. Ya, hidayah irsyad, hidayah bimbingan, hidayah ilmu, menjelaskan hakikat hidayah, itu hakikat Islam. Ini bisa dilakukan oleh siapapun yang punya ilmu, Nabi dan para ulama. Hidayah taufik ini hidayah terbukanya hati untuk dia bisa menerima Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Ini hanya Allah yang punya kuasa total untuk membukakan hati seorang. Oleh karena itulah berapa banyak nabi yang bersamanya justru tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Nuh, istri dan anaknya tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Ibrahim, ayahnya tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pamannya tidak mendapatkan hidayah, itu Abu Lahab. Maka hidayah taufik mutlak, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, penegasan tentang ini syahadat tauhid, ini penegasan tentang tauhidul ibadah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu bagi Allah taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan persaksian Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah taala. Apa yang bisa antum ambil faedah dari kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Coba terangkan, silakan. Ya, kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama, bahasanya gelar terbaik bagi Nabi atau bagi beliau adalah abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah abduhu, artinya hamba yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan. Kalau ciri khas hamba itu adalah at-tadallul wal khudu, yaitu merasa hina, at-tadallul, hina dan penuh dengan kepatuhan, maka beliau adalah hamba yang paling sempurna dalam menunjukkan kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga diantara tawasul beliau dalam doa diantaranya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, adalah hambamu, hamba anak ini hamba budak laki-lakimu, hamba budak perempuanmu. Menyebutkan silsilah hamba, menunjukkan silsilah kehinaan di hadapan Allah SWT.
hamba yang paling mulia, hamba yang paling merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian beliau adalah orang paling patuh kepada Allah Ta'ala, khudu, yang paling sempurna kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang menimpa beliau tidak beliau pedulikan asalkan Allah ridha. Beliau adalah orang paling sempurna dalam mewujudkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mempedulikan apa yang menimpa kepada dirinya. Yang kedua, bahwasanya yaitu gelar Rasulullah, gelar kemuliaan, beliau adalah utusan Allah Ta'ala, manusia yang diistimewakan Allah dengan wahyu, yang kita punya kewajiban untuk tasdiq fima akhbar wa ta'ah fima amar wastinabahu fima nahwa anhu wa zajar wa la ya'budullaha illa bima sar'a. Ini adalah ini seorang atau keistimewaan beliau sebagai seorang Rasul, sehingga ini gelar yang paling utama. Allah memanggil Nabi dengan abduhu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Hamba yang istimewa. Ini hamba dengan makna hamba yang istimewa. Dan gelar Rasul, gelar kemuliaan, maka para sahabat beliau memanggil Rasulullah SAW dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ungkapan yang paling mulia bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, kalimat ini adalah menepis kepada orang mereka ingin hulu kepada Nabi. Betapapun hebatnya Nabi, beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diangkat ke derajat yang lebih daripada semestinya. Dan beliau adalah seorang Rasul, menepis kepada mereka ingin yaitu melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menepis sikap ifrat dan tafrid, sehingga kalimat yang menunjukkan tentang kemuliaan dan kesempurnaan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini juga menunjukkan tentang kecintaan Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait, yang mendoakan bersalawat dan salam kepada keluarga beliau dan kepada sahabat beliau. Ada kalimat yang sering mungkin muncul di YouTube atau di medsos orang sufi, Ahlul Bid'ah, kalau mencintai Ahlul Bait itu adalah ungkapannya, kalau mencintai Ahlul Bait itu adalah ungkapannya itu yang menunjukkan tentang kerusakan mereka. Kalau mencintai Ahlul Bait itu dosa, saya tidak akan bertaubat dari dosa mencintai Ahlul Bait. Kalau melakukan amalan bid'ah yang disebutkannya itu bertawasul, itu adalah bid'ah, maka saya akan tetap melakukan bid'ah sampai hari kiamat. Ini merupakan pembelaan yang sudah menunjukkan tentang kerusakan keyakinan dan pemikiran mereka. Ahlus Sunnah tidak pernah membenci Ahlul Bait, tapi Ahlus Sunnah tidak ghulu kepada Ahlul Bait. Apa yang beredar di tengah-tengah kita, klaim-klaim Ahlul Bait, bahkan mereka menjadikan cinta Ahlul Bait adalah kemuliaan walaupun tanpa ketaatan. Orang mulia itu karena mencintai Ahlul Bait, bukan karena berilmu. Dajjal. Bagaimana orang yaitu mulia karena mencintai Ahlul Bait bukan karena berilmu? Tidak ada ketakwaan, tidak ada kemuliaan bagi orang mereka tidak bertakwa, dan tidak ada ketakwaan orang mereka tidak berilmu tentang apa mesti harus dia wujudkan dalam ketakwaan.
Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan mereka ingin mengkultuskan setiap orang mereka mengklaim dirinya Ahlul Bait. Walaupun Ahlul Bait yang murakbal sekalipun. Ahlul Bait hanya punyalah kemuliaan kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan bagi Ahlul Bait yang tidak bertakwa kepada Allah. Abu Lahab Ahlul Bait, tapi Ahlun Nar. Dan tidak ada kecintaan kepada Abu Lahab. Demikian pula turunan Nabi, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang bertakwa, ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Ahlul Bid'ah. Tidak setiap keturunan Nabi itu adalah mereka semuanya mulia. Bani Israel, keturunan Nabi, Bani Israel ada yang kafir, bahkan membunuh para nabi. Ada yang mukmin bertakwa dan juga di antara mereka ada nabi. Maka mesti standar utamanya adalah ilmu dan ketakwaan. Ilmu dan ketakwaan, bukan karena semata-mata Ahlul Bait. Kalimat-kalimat yang ingin melanggengkan kemuliaan Ahlul Bait seakan-akan mereka ini layak untuk dimuliakan walaupun bejat. Ini adalah ungkapan-ungkapan Ahlul Bid'ah yang berusaha untuk yaitu merusak hakikat ajaran ini Islam. Demikian pula ini amal-amalan bid'ah sehingga yaitu ingin melanggengkan amalan-amalan yang bid'ah yang jelas menyimpang dari ajaran agama ini. Kemudian faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wa ghairuhuma min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, inna minan nas nasan, ada di antara manusia yang jenis manusianya mafatiha lil khair, dia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dari tangan dia terbukanya kebaikan yang banyak, kebaikan tauhid, kebaikan sunnah, kebaikan ketaatan, sehingga dibukakan semuanya melalui tangan dia. Ini melalui dakwah dia, melalui ajakan dia, melalui perbuatan dia, melalui kebijaksanaan dia, sehingga terbukanya berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Maghaliqa lisyar, dan dia tutup semua pintu keburukan, keburukan syirik, keburukan bid'ah, keburukan maksiat. Dia perangi dengan lisannya, dia perangi dengan perbuatannya, dia tutup rapat-rapat ini dengan kebijaksanaannya, sehingga tidak ada celah orang untuk kemudian masuk ke wilayah syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Wa inna minan nas nasan, dan ada manusia yang kondisinya itu sebaliknya, mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Dia buka semua pintu-pintu keburukan, dia buka pintu syirik, dia buka pintu bid'ah, dia buka pintu maksiat, dia buka pintu kerusakan-kerusakan, dan dia tutup segala pintu kebaikan. Tauhid ditutup, sunnah ditutup, ketaatan ditutup. Lalu Rasulullah SAW menegaskan kalimat fatuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi wa wailun laman ja'alallahu miftahas syarr ala yadayhi. Tuba itu maknanya diantaranya adalah pohon di surga, baginya adalah pohon di surga, atau kemudian diterjemahkan secara umum ini para oleh kebanyakannya dengan ungkapan ini berbahagialah. Berbahagialah, beruntunglah, dia dijanjikan baginya pohon ini tuba, pohon di jannah. Laman ja'alallahu fitahal khair ala yadayhi, bagi orang yang mereka melaih kedua tangannya di atas terbukanya pintu-pintu kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang mereka melalui usahanya itu maka terbukanya segala pintu kebaikan.
Wa wailun sebaliknya, wail maknanya adalah lembah jahanam. Maka dimaknai dengan celakalah. Celakalah orang mereka Allah jadikan dengan melalui dirinya terbukanya segala pintu-pintu keburukan. Manusia seperti ini keadaannya. Tinggal kita mau milih yang mana. Kita akan menjadi miftahan lil khair atau kita menjadi miftahan lisyar. Hidup adalah pilihan. Maka tentu bagi seorang mukmin memiliki pilihan sendiri. Yang beliau katakan wahadal hadithul azim. Ini hadis yang sangat agung. Hadis yang kalau dipraktekkan betul-betul adalah kemuliaan hidup manusia, bagaimana dia menjadi pembuka segala pintu kebaikan dengan ajakannya, dengan dakwahnya, dengan perilakunya, dengan kebijaksanaannya. Beliau bagaimana bisa membukakan segala pintu kebaikan-kebaikan. Lau nadhair kathiratun fi sunnatin Nabi sallam tu'aqqidu ala makna. Hadis yang semisal ini, ada hadis-hadis lain yang semisal ini yang menguatkan tentang makna hadis tersebut, menguatkan tentang makna hadis di atas, dan yaitu menguatkan atau mengokohkan kandungan yang ada di dalam wa tuqarriru matlulahu wa matmunahu, dan menguatkan apa yang jadi kandungan daripada hadis di atas. Minha ala sabilil mithal, contohnya sekedar contoh saja kata beliau adalah hadis ma kharajahu at-Tirmidzi rahimallahu taala fi sunanihi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin, Nabi melewati sekelompok orang yang sedang bermajlis duduk-duduk. Faqala, lalu Nabi katakan ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang baiknya di antara kalian dari yang buruknya. Ini orang baik di antara kalian dari orang yang buruk. Fasakatal qaum, ini sekelompok orang ini mereka diam aja. Fa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathan, Nabi ulang sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Faqalu, kata mereka, bala, tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina, ya Rasulullah, kabarkan siapa orang terbaik di antara kami dari yang terburuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam khairukum, orang yang terbaik di antara kalian man yurja khairuh, orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Jadi orang kalau ketemu itu harapannya baik. Orang pikirannya itu, di pikirannya itu dia punya harapan kebaikan. Entah kebaikan hartanya, entah kebaikan ilmunya, entah kebaikan nasihatnya, entah kebaikan perilakunya. Dia mendapatkan kenyamanan, dia tidak, yaitu timbul gangguan. Orang mikirnya kalau ketemu si fulan, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apakah nasihatnya, atau ilmu, atau dia ini perilakunya. Wa yu'manu syarruh, dan dia aman dari keburukannya itu. Dia tidak kena semprotan omongan, ini tidak mendapatkan itu omongan yang menyesakkan dada, sikapnya yang kelihatan angkuh, kemudian gangguan tangannya kayak kitiran, nyampluk sana, nyampluk sini, sehingga pokoknya orang itu aman. Dengan dia itu aman hartanya, aman jiwanya, dia tidak terganggu dengan keberadaannya. Ini orang baik. Jadi orang mikirnya ketemu dia itu adanya kebaikan, mendapatkan kebaikan. Wasyarrukum, orang atau yang terjelek di antara kalian, man lan yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, orang yang enggak punya harapan mendapatkan kebaikan dari dia. Ketemu itu enggak ada pikiran dapat kebaikan. Hartanya,
ilmunya, sikapnya, segala macamnya, enggak ada harapan kebaikan. Dan wala yu'manu syarruh, dan tidak aman dari gangguannya itu. Entah nanti dia kena omongan nyelekit, entah nanti dia kesinggung, kesindir, entah nanti dia kesodok, entah nanti dia kena keburukan ini perbuatan dia. Pokoknya ada aja yang nggak ngenakan, itu ada aja, sehingga orang males ketemu orang itu, males menjauh, belas nggak ada keinginan ketemu orang itu, sehingga sejelek-jelek orang dijauh orang karena keburukannya, sehingga orang nggak ada pengen ketemu, nggak ada, karena nggak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari orang ini tersebut, bahkan takut mendapatkan gangguan, mendapatkan keburukannya. Ini sebaik-baik orang. Kandungan di sini sama dengan di atas ini, bagaimana kita menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan dan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi ini orang lain. Wa nadhiruhu hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi sahihain wa ghairihima anin Nabi sallam annahu qala. Dan semisal pula hadis di atas adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari dalam sahihain dan yang lainnya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, mathalul jalis salih wa mathalul jalis su. Hadis tentang tamsil yaitu majelis yang duduk, teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk. Gimana gambarannya? Nampak lengkapnya di sini gimana ya kawan? Gimana teman duduk yang baik dan yang buruk gimana? Yang pertama kemungkinannya adalah dia mendapatkan hadiah pemberian dari orang itu. Yang kedua iman tabta'ah minhu, atau dia akan membeli produknya, membeli ini jualannya. Yang ketiga wa imma an tajida rihan thayyiban, paling enggak itu ketika kita bersama dengan ini jalisus salih yang ditampilkan Nabi dengan kana fahil kir, seperti orang mereka penjual minyak ini kahamil miski, seperti penjual minyak wangi. Adapun orang yang mereka bergaul dengan jali susu, teman duduk yang buruk, karena fikir gimana? Yang pertama, antuhriqa thawbak, boleh jadi akan membakar ini bajumu. Yang kedua, minimal wan tajidarihan hobitan, mendapatkan bau yang busuk. Ini tamsil tentang orang yang kita gauli atau teman duduk kita. Kalau baik seperti ini, kalau buruk seperti ini. Intinya yang baik memberikan manfaat. Ima antum diberi, ima antum membeli, ima antum paling enggak mendapatkan bau yang enak. Ini semuanya kebaikan. Tapi yang ini keduanya madarat semuanya. Membakar baju Anda, terbakarnya baju Anda, atau juga bau yang busuk yang didapatkan. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau mengatakan, inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsi wa falahiha wa fawsiha fi dunya wal akhirah. Kemudian sesungguhnya setiap muslim itu muslim yang mereka memiliki semangat untuk meraih kebahagiaan dirinya, meraih keberuntungan dan kesuksesan di dunia maupun di akhiratnya. Indama yasma'u hadzal haditha, ketika dia mendengar hadis ini, hadis tentang toba, hadis tentang orang-orang yang mereka akan mendapatkan keberuntungan di jannah, kebahagiaan hidup. Hadis yasma'u hadzal hadits al-azim, ani haditsu Anas, itu hadis Anas tadi. Wa kadzalika asbahahu min al-ahadits ad-dalah ala maqmunihi. Dan hadis yang lainnya yang semisal dengan hadis Anas yang isi kandungannya adalah berkaitan dengan ini penegasan tentang orang-orang yang baik, beruntung dan akan bahagia. La syakka anna qalbahu yataharrak syauqan wa tam'an, hatinya pasti akan tergerak, ada rasa kerinduan,
ada rasa semangat untuk mendapatkannya, ambisi untuk mendapatkannya. Wa tahtassu nafsuhu raghbatan fi ayakuna min mafatihil khair wa la yakuna miftahan lisyarr. Dan jiwanya akan yaitu tersemangati dia untuk meraih agar menjadi orang yang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, dan agar tidak menjadi orang yang justru menjadi pintu pembuka keburukan, tidak menjadi kunci pembuka keburukan. La syakka anna hadzal matlab lidha kulli muslim min ini ma min muslimin illa wa yuhibbu nafsa li nafsihi ay yakuna miftahan lil khair wa la yakuna miftahan lisyarr. Dan tidak diragukan lagi bahwa pada diri setiap muslim, tidaklah seorang muslim kecuali pasti dia suka seandainya dirinya termasuk orang yang mereka miftahan lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan, dan tidak menjadi miftahan lisyarr, menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Yuhibbu li nafsi, dia sangat ingin sekali seandainya dia ayakuna min ahli tauba, dia termasuk di antara orang yang dikatakan Nabi ini ahli tauba, orang yang meraih mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. La ayakuna min ahlil wail, dan tidak menjadi orang yang dikatakan Nabi ahlul wail, orang yang celaka, binasa. Wa wal iqabus syadid wan nakalul alim, yaitu adab yang keras, yang pedih, adab yang keras, hukuman yang pedih dari Allah Ta'ala. Alladzi a'addahu Allah tabaraka wa ta'ala li mafatihas syarr maghaliqal khair. Ini adab yang Allah sediakan bagi orang mereka itu membuka pintu-pintu keburukan dan menutup segala pintu yang kebaikan. Wa nafsu indama tatuqu li hadzal amri wa tatma'u fihi, seorang atau jiwa ketika dia itu menginginkan hal ini menjadi ahlu taubah dan menghindar dari ahlul wail, dia sangat ingin menjadi bagian dari mereka. La buta min mujadatiha li tahqiqi asbabi, dia harus mewujudkan yakni sebab-sebab yang bisa mengantarkan menjadi ahlu taubah. Dia mewujudkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan menjadi ahlu taubah dan terhindar dari ahlul wail. Dia harus memiliki mujahadah, memiliki kesungguhan untuk mewujudkan sebab-sebabnya, karena semuanya ada sebab-sebab yang mesti ditempuh untuk menjadi ahlu taubah. Ada sebabnya menjadi ahlul wail, ada sebabnya, sehingga bagaimana dia betul-betul mewujudkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan menjadi ahlu taubah. Wal ityan bimaqasidihi wa ghayatihi, dan dia mendatangi atau mewujudkan apa, dan dia mendatangi tujuan-tujuan, dia ingin mewujudkan itu semuanya, hatta yakunal abdu miftahan lil khair mikhlaqan lisyarr, sehingga seorang hamba dia menjadi pembuka pintu kebaikan dan menjadi penutup segala pintu keburukan. Fi'lan wa waqi'an wa amalan wa tatbiqan, dia betul-betul wujudkan amal nyata, real, menjadi kenyataan dalam kehidupannya, menjadi sebuah kenyataan yang dia wujudkan. Wala yakfi fi dzalika mujarratut tamani, bukan sekedar semata-mata angan-angan, atau mujarratut tahalli, bukan sekedar khayalan-khayalan saja. Bal la budda min fahmin li haqiqatil amri, bahkan dia harus memahami hakikat perkara. Kemudian wa qiyami bihi ala tamam wal kamal, dia faham kunci-kuncinya, lalu dia wujudkan dengan sempurna dalam kenyataan hidupnya. Ma'a talabil aun fi dzalik, dengan tentu dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan itu semuanya, karena tanpa pertolongan Allah maka tidak akan mungkin kita bisa mewujudkan sama sekali. Waluju'ul kamil fi tahqiqi dzalika ila Allah, dan dia betul-betul bersandar total kepada Allah, bertawakal total kepada Allah
untuk mewujudkan itu semuanya.